Bagian apa nih? Mungkin boleh titik pajak ke. Oke, siap, siap. Makasih ya. Udah siap? Oh, siap, Mas. Selamat sore Tribuners. Berjumpa lagi bersama saya Malvin. Sore hari ini kita sudah kedatangan pengamat politik dari Aljabar Strategik, yaitu Mas Arifki Chaniado. Selamat sore Mas Arifki. Ya, selamat sore, Mas. Yes. Ya, Tribuners kali ini atau sore ini kita akan membahas tentang nasib Anies Baswedan di tengah derasnya serangan politik yang Ya. dilakukan oleh Gerindra maupun dari kelompok-kelompok atau kubu yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Hmm. Mas Arifki, hari-hari belakangan kan kita melihat serangan terhadap Anies ini berdatangan terus, Hmm. terutama dari kubunya Gerindra. Hmm. Setelah diungkit soal perjanjian dengan Pak Prabowo, belum lama juga Anies juga dipersoalkan dengan utang kepada Sandiaga Hmm. sebesar 50 miliar. Ya. Meskipun utang itu belakangan dinyatakan clear, tapi Ya. ini kan serangan-serangan ini kita bisa katakan luar biasa masif. Ya. Menurut Anda apa sebenarnya yang sedang terjadi pada Gerindra? Apakah Gerindra ini sedang panik melihat Ya. Anies sudah mendapatkan tiket Pilpres? Ya, ini menarik nih Mas Malvin. Jadi sebenarnya kan memang dari koalisi yang ada ini kan apa namanya koalisi perubahan kan paling apa namanya paling oke lah dalam artian sementara ya karena memang dia udah lengkap secara koalisi dan dia udah punya figur capres. Beda dengan Gerindra dengan PKB, oke dia itu ada Prabowo, tapi kan komitmen dengan PKB belum clear. Menurut saya kenapa munculnya wacana 50 miliar ini juga terkait dengan apa namanya apakah ini histori lama atau memang ini menjadi masalah ketika Prabowo ini memiliki pemilih yang sama dengan Anies sehingga dengan munculnya narasi Anies sudah dapat tiket dari tiga partai artinya ini juga akan merugikan juga Prabowo ketika karena mereka memiliki pemilih yang sama makanya cara yang bisa dimainkan oleh Gerindra mungkin saja ini dengan menggagalkan Anies sebagai capres maka peluang dari Prabowo juga besar untuk di Pilpres mungkin seperti itu Mas. Nah, Mas Arifki, menarik kan cerita soal utang ini pertama kali dilontarkan ini justru dari Erwin Aksa, politisi Golkar yang juga keponakannya Pak Yusuf Kala. Iya. Kalau Anda melihat dari kacamata sebagai seorang pengamat, ini apa ada Ya. arahan dari Pak JK atau seperti apa? Apa sebenarnya motif kira-kira motifnya Pak Erwin Aksa melontarkan apa namanya mengungkit soal utang ini, gitu? Karena kan selama ini kan Hmm. banyak yang menduga bahwa Hmm. di belakang Pak Anies Baswedan tuh ada Pak Yusuf Kala. OPK ya, iya. Iya, iya, kan seperti itu. Nah, ini Ya. kok tiba-tiba berubah ini situasinya? Ini menarik ya, karena memang yang muncul ini kan kok Erwin Aksa sama Sandi. Ya. Apakah memang ini gimmick juga untuk melihat bahwa ketika ini dimunculkan Erwin Aksa, tentu bola liar ini menggiring ke Sandi. Apakah Sandi akan mengikhlaskan atau memang apa namanya akan mempersoalkan? Karena bola liar ini kan akan menggelinding kemana-mana, Mas. Artinya ternyata itu di stop langsung oleh Sandi. Karena kalau misalnya soal 50 miliar ini menggelinding panjang, Mas, ini akan menguntungkan Anies, Mas, meskipun ini hutang. Karena hutangnya pribadi kan, bukan hutang kepada pengusaha atau yang lainnya. Karena apalagi Sandi juga bagian dari wakil dia di DKI waktu maju di 2017. Artinya skema ini ketika bola liar 50 miliar ini makin kencang, itu akan menguntungkan untuk apa namanya untuk Anies karena Gerindra akan dipersoalkan mengungkit-ungkit perjuangannya untuk Anies di Pilkada 2017. Ini menurut saya, Mas. Kenapa alasannya Anda mengatakan kalau ini berlarut-larut justru Anies yang diuntungkan, Mas Arifki? Ya, karena kan kita harus akui bahwa skema pilkada maupun pemilu ini kan para kandidat kan diuntungkan karena didopleng oleh para pengusaha atau lainnya. Dan ini kan Sandi ini kan posisinya kan sebagai juga calonnya juga berbarengan dengan Anies di pilkada DKI. Ketika dia mengungkit soal ini, artinya apa namanya ini akan identik bahwa ada isu-isu yang memang ingin diuntungkan untuk Sandi. Tapi kan karena keluarnya dari Erwin Aksa, maka nadanya apakah ini bola liar tes ombak yang dilakukan oleh Erwin Aksa, sehingga apakah bola liar ini akan diperpanjang oleh Gerindra atau bagaimana? Ternyata kan awalnya kan diperpanjang. Tapi ujung-ujungnya kan cepat di stop dengan oleh Sandi karena ketika itu dipersoalkan terlalu lama, Sandi itu dianggap pamrih dalam artian dia mengeluarkan biaya politik di Pilkada DKI.
Kalau Anda melihat ke depannya ini masih akan ada nggak serangan-serangan semacam ini yang datang dari Gerindra ya? Ya, kalau bisa pasti ada, Mas. Karena memang kalau kita melihat beberapa selain soal 50 miliar, ini kan juga soal balas jasa. Karena kan apa namanya juga beberapa isu dari kader Gerindra mengatakan kita udah berjuang untuk Mas Anies, tapi Mas Anies nggak pamit ketika dia akan maju Ya, ya. capres. Ini kan salah satu isu-isu juga yang dimainkan oleh para petinggi Gerindra agar memang Anies ini dipojokkan. Ini kan wajar dalam politik kan, karena ini menguntungkan dalam artian menguntungkan juga bagi Gerindra atau Prabowo ketika Anies mendapatkan isu negatif. Ini kan sah-sah saja. Tapi kan yang menjadi persoalan adalah dan kenapa munculnya dari Gerindra? Artinya apakah Gerindra merasa dirugikan atau merasa saingan ketatnya itu Anies, bukan Ganjar gitu. Iya, yang menarik juga kan di sisi lain nih, Mas Arifki, ketika Anies Iya. diserang oleh Gerindra dan lain-lain gitu, katakanlah seperti itu, parpol-parpol pendukung Hmm. Anies justru terlihat tidak solid. Maksudnya kita lihat Nah, Nasdem misalnya, Pak Surya Paloh justru datang ke hmm. Pak Jokowi, Ya. keesokan harinya bertemu dengan Nah, Erlangga, begitu juga dengan PKS ini. Sebenarnya apa yang terjadi dalam ya. koalisi mereka ini? Sebenarnya saya melihat dalam koalisi perubahan ini kan apalagi Nasdem ya. Nasdem kan dilema juga karena dia menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Para sisi lain dia mendeklarasikan Anies sebagai capres. Artinya pilihannya Nasdem itu keluar dari Menteri Jokowi atau bagaimana? Atau ini juga dorongan-dorongan yang digunakan oleh parpol koalisi lain seperti PDIP juga partai-partai lainnya dan ini peluang-peluang ini yang menurut saya kenapa di antara koalisi perubahan ini miskomunikasi. Karena agenda yang dimainkan oleh Nasdem itu berbeda dengan agenda yang dimainkan oleh PKS dan Demokrat. PKS dan Demokrat ini kan sama-sama oposisi, Mas. Artinya meskipun dia akan mendukung Anies secara jor-joran, ini akan tetap menguntungkan dua partai ini. Tapi meskipun Nasdem ini dia dari awal mendeklarasikan Anies, tapi kan kalau Nasdem terlalu kencang memainkan isu Anies, tentu daya tawar dia di level kabinet akan dipertanyakan oleh anggota koalisi lainnya, Mas. Jadi Begitu, eh, Mas. bisa dikatakan Nasdem belum totalitas gitu dalam mendukung pencapresan Anies itu masih main dua kaki gitu. Ya, memang masih main dua kaki karena memang menurut saya itu lumrah saja karena memang klaim Nasdem ini kan udah dari awal ini udah memainkan isu bahwa Anies adalah Nasdem. Udah, apa Nasdem udah dapat poinnya, Mas. Artinya pemilih yang oposisi kepada pemerintahan Jokowi pasti mengidentikan bahwa Nasdem adalah Anies. Tapi tentu Nasdem realistis juga, dia akan mempertahankan posisi menterinya. Makanya dengan posisi menteri itu dipertahankan, maka dia menjaga agar tidak apa namanya tidak dipertahankan. Ada makanya dia nggak. Mas Arifki, Mas Arifki, Halo. iya Mas Arifki, terputus tadi, Gitu. silakan dilanjut. Oke. Jadi saya melihat bahwa ruang-ruang ini yang masih belum clear di antara koalisi perubahan, apalagi pertemuan Golkar dengan Nasdem ya. Apakah memang ini inisiatif untuk mengajak KIB bergabung dengan koalisi perubahan atau koalisi perubahan yang bergabung dengan KIB? Makanya uh, karena setelah selepas dari Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Jokowi, kenapa dia menemui Golkar bukan menemui PKS Betul, sama Demokrat? Padahal pada sehari sebelumnya PKS dan Demokrat itu mendeklarasikan Anies sebagai capres. betul. Ini menurut saya masih posisi Nasdem dilema karena memang Nasdem juga akan membutuhkan posisi menteri di kabinet karena secara logistik tentu kementerian yang dipegang oleh Nasdem itu membutuhkan terkait dengan elektoral Nasdem juga. Kalau misalnya itu dicabut, tentu juga akan kesusahan Nasdem untuk pemilu 2024 menurut saya, Mas. Makanya pada sisi lain, karena Nasdem nggak memiliki kader sebagai capres, tentu dia membutuhkan brand partai. Artinya brand partai yang dibutuhkan oleh Nasdem adalah Anies. Tapi pada sisi lain pendukungnya bagian pemerintahan nggak suka Anies karena Anies ini adalah antitesis dari Pak Jokowi. Begitu, Mas. Kalau Mas Arifki lihat dari ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, yang akan mendapat keuntungan dari efek ekor jas pencapresan Anies Hmm. Baswedan ini siapa? Eh,
kalau menurut saya yang paling diuntungkan tentu secara Nasdem kan beberapa survei terakhir kan masih oke lah, tapi ketiga partai sama-sama diuntungkan Mas, baik Demokrat maupun PKS maupun Nasdem. Tapi yang paling diuntungkan dalam sisinya dua sisi kubu politik tentu Nasdem. Karena Nasdem masih punya ruang untuk mengambil pemilih Pak Jokowi karena masih di bagian pemerintahan. Namun pada sisi lain Nasdem masih punya ruang untuk mengambil ceruk elektoral di kubu oposisi karena udah dari awal mendukung Anies. Tapi persaingan antara Nasdem, PKS dan juga Demokrat dalam memperebutkan efek ekor jas masih sengit Mas karena Anies ini kan antisinya Pak Jokowi. Makanya pada sisi lain Pak Jokowi ini artinya Pak Jokowi ini identik dengan pemerintah. Makanya PKS dan Demokrat sebagai oposisi tentu dia punya dorongan capres yang memang figurnya oposisi itu Anies. Makanya dalam artian ini secara elektoral PKS dan Demokrat diuntungkan, tapi di dua sisi Nasdem paling diuntungkan Mas. Tapi kan ada beberapa informasi atau pemberitaan Nasdem justru Hmm. ditinggalkan oleh pemilihnya, terutama itu di wilayah Indonesia Timur. Oh iya. Iya kan, artinya Dan hmm. keuntungannya belum belum pasti didapat, tapi sudah ditinggalkan ini. Iya, iya. Jadi itu dilema juga nih Mas Mas Malvin. Soal dilema dalam pemilu kita pilpres kita dua terakhir ya. Karena memang orang hanya punya dua pilihan. Kamu ikut Prabowo atau ikut Jokowi. Ya, Kamu ikut iya, kiri iya. atau kanan. Ini juga kerugian juga Mas. Tapi pemilu 2024 kan Pak Jokowi nggak ada lagi. Artinya apakah narasi efek tokoh ini akan diwariskan? Artinya ini yang juga akan dilema bagi partai yang bertarung di 2024 Mas. Karena mereka nggak punya figur yang cukup mewakili dua kelompok ini, apalagi narasi Pilpres di 2024 berpeluang dari menjadi tiga pasang. Makanya narasi-narasi ini juga akan menyulitkan bagi parpol yang ingin main dua sisi ini, termasuk Nasdem misalnya, yang ingin menceruk mengambil pemilih nasionalis, pada sisi lain juga mengambil pemilih yang dekat dengan kelompok-kelompok keagamaan, gitu Mas. Nah, kembali ke koalisinya PKS, Nasdem, dan Demokrat ya, Mas Hmm. Arifki. Saya juga Hmm. pernah mendengar ada pengamat yang mengatakan analisa dia gitu, bahwa Hmm. satu di antara tujuan Surya Paloh datang ke Golkar itu bukan hanya bisa untuk menarik Golkar masuk dalam koalisi mereka, justru Hmm. sebaliknya. Ini menjadi semacam Hmm. alternatif kalau sewaktu-waktu Nasdem balik kanan Ya, ini, ya iya, kan? iya. Nah, kalau menurut Anda kira-kira koalisi tiga partai ini bisa bertahan nggak sampai mengantarkan Anies di Koalisi Pilpres? perubahan maksudnya. Iya, betul. Koalisi perubahan maksudnya Mas. Iya, betul, Mas Arifki. Halo, Mas Arifki. Terputus lagi. Halo, Mas. Mas Arifki. Halo Mas, Iya, halo. Maksudnya iya, koalisi perubahan ya? betul. Koalisi perubahan. Ya artinya koalisi perubahan ini kan Mas yang menjadi masalah ini kan apakah Demokrat mau kasih apakah Demokrat mendapatkan cawapres? Masalahnya ini Mas. Karena kalau Demokrat nggak dapat capres, saya akan susah misalnya deklarasi koalisi perubahan ini. Makanya bisa jadi Surya Paloh ini kan punya histori yang cukup kuat dengan Golkar Mas. Maka pilihan karena dan Golkar ini partai yang memang partai pemerintah, partai yang selalu berkuasa di sisi pemerintahnya. Artinya dengan Nasdem kembali merapat ke Golkar, makanya bisa jadi Golkar akan jadi alternatif bagi Nasdem ketika misalnya koalisi perubahan gagal terbentuk. Apakah nanti Erlangga atau Ridwan Kamil yang menjadi alternatif, yang akan menjadi alternatif dari cawapresnya Anies atau bagaimana? Tapi masalahnya, apakah KIB ini akan lanjut atau tidak? Kalau misalnya narasi Nasdem ini berkoalisi dengan Golkar, Mas. Kalau misalnya koalisi perubahan gagal terbentuk. Ya, kalau bicara cawapres kan artinya kalau seandainya tidak di koalisi perubahan pun, misalnya katakanlah Demokrat pindah atau bikin koalisi sendiri juga, peluang AHY untuk jadi cawapres juga tidak mudah juga. Benar, bahkan lebih sulit, Mas. Artinya, nah sekarang pertanyaannya begini, Mas Arifki. Kalau Ya. seandainya tiba-tiba mm, Nasdem ini balik kanan, Hmm. artinya koalisi tinggal menyisakan dua partai, Ya, PKS dan Demokrat. ya, Otomatis tiket Anies Baswedan juga hilang, ya, ya kan? benar. Kurang Ya, kan? Itu ya, apa yang kurang. itu bisa terjadi, bisa saja terjadi ya.
Peluang itu terjadi, Mas, karena memang kalau misalnya kan anggota koalisi pemerintah ini kompak, artinya menjadikan Anies musuh bersama, gitu. Bahwa mereka punya musuh, menjadikan Anies musuh bersama dengan tidak kasih ruang Anies untuk menjadi capres. Makanya karena memang dari tiga partai koalisi perubahan kan Nasdem yang partai pemerintah. Kalau misalnya ada deal-deal lain yang bisa dimainkan oleh Nasdem atau misalnya partai lain untuk menaikkan Nasdem, saya berpikir bahwa peluang Anies gagal nyapres bisa kalau misalnya Nasdem ditawari yang lain itu. Makanya peluang-peluang Anies gagalnya nyapres bisa karena memang KIB, KIR dan juga PDIP pasti akan mengunci itu. Tapi pada sisi lain saya juga akan melihat bahwa partai-partai lain juga akan membutuhkan efek ekor jas tadi, Mas. Kalau misalnya PKS dan juga Demokrat tidak apa namanya tidak. Ini terputus lagi nih Mas Arifki, sayang sekali gitu sinyalnya. Halo Mas, Mas Arifki, kita masih mencoba. Mas Arifki? Ya, halo, Ya halo, terputus lagi ya, silakan lanjut Mas. aman ya? Ya. Oke. Gimana, Mas? Tadi. Ya. Tadi sampai mana perbincangan Ya, kami? artinya saya melihat bahwa kalau misalnya koalisi Nasdem ini ditarik ke pemerintahan, dalam artian ada di lain yang didapatkan oleh Nasdem, tentu berpeluang apa namanya, maka berpeluang itu Demokrat dan PKS itu menarik partai lain. Berpeluang maksudnya begini, karena memang ada partai lain yang juga bisa didorong juga dengan iming-iming mendapatkan efek ekor jas dari pemilu serentak. Apakah ada partai Islam yang juga dari KIB yang bisa ditarik atau bagaimana? Atau mungkin PKB juga tertarik, Mas, misalnya ketika apa namanya ketika koalisi Prabowo gagal mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres. Tentu dengan iming cawapres PKB pun bisa ditarik ke koalisi perubahan. Tentu masalah kedua, Caimin akan rumit dengan AHY karena sama-sama Jawa Timur, sama-sama ketum partai. Ah, kalau bicara soal koalisi perubahan tadi dari PKS, Demokrat, dan Nasdem, kira-kira yang paling mungkin untuk balik badan ini siapa ya? Di koalisi perubahan ya. Ya, Nasdem mungkin. Nasdem Nasdem. berpeluang, ya. Nasdem berpeluang. Karena begini, yang penting Nasdem ini udah dapat tiket loh, udah dapat brand Anies. Apakah nanti Anies ini nggak maju dari sebagai capres? Ya paling nggak jadi DKI lagi kan? Kan itu wajib bisa aja. Ya, ya. Yang penting Nasdem udah punya brand loh di 2024. Nah, Mas Arifki, jika merujuk pada peta politik hari ini, kira-kira Pilpres 2024 ini akan diikuti berapa calon ini? Eh, saya punya prediksi tiga pasang loh, tapi ada kemungkinan dua pasang. Kalau dua siapa aja nih, Mas? Kalau misalnya ada skema yang memang yang dimainkan oleh partai koalisi di pemerintahan itu, jadi Prabowo yang bersaing dengan Ganjar. Tapi kalau memang ada ruang yang dikasih untuk Anies, ya artinya Anies satu lagi Jadi capres gitu. dua pasang ini tidak termasuk Anies gitu. Belum, kalau misalnya ada skema yang kata Mas Mamin tadi ada balik badan, tentu yang bertarung itu adalah Ganjar dengan Ganjar Prabowo. Prabowo. Jadi Iya, Anda masih menduga PDIP pada akhirnya tetap memberikan tiket itu kepada Ganjar. ya kalau kalau menurut saya kalau logisnya begini, Mas. Kalau misalnya PDIP ingin memenangkan efek ekor jas, tentu surveinya kan ke Ganjar, Mas. Tetapi pada sisi lain, apakah PDIP atau Bu Mega memikirkan regenerasi politik di internal PDIP? Kalau narasi seperti itu tentu wajar ke Puan atau ke kader lainnya. Tetapi kalau ingin memenangkan kembali tentu ke Ganjar. Tapi masalahnya kalau Ganjar maju lewat KIB, ini juga akan berabe lagi kan? Rumit lagi kisahnya nanti. Kalau tiga calon itu berarti nanti dua putaran kira-kira. Satu putaran lah kalau kayak gitu. Iya, iya. Berarti kalau 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 tiga nih kemungkinannya Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Pak Anies, ini kan surveinya kan Ya. begitu kan, kuatnya begitu kan, tiga orang ini kan.
Tapi kalau lihat dari petanya kan masih ada satu koalisi lagi kan yang bisa memajukan calonnya kan ya. Empat pasang, karena Empat PDIP pasang sendiri kan. itu. Berarti Tapi berarti ada yang mengalah nanti atau ada yang mengalah, ada yang ada yang mengalah. Karena mengalah. begini, meskipun PDIP ini sendirian, Mas, tapi kan khawatirnya kalau dia itu sendirian, Mas, nanti dianggap musuh bersama, Mas. Karena kan target PDIP kan hat-trick kan. Karena kepentingan parpol ini bukan hanya soal pilpres, Mas, tapi memenangkan pemilu. Kalau misalnya PDIP nggak koalisi dengan partai lain, takutnya juga PDIP juga jadi musuh bersama, Mas. Bahayanya seperti itu. Karena mereka juga kayak Golkar, kayak Nasdem, kayak Gerindra kan juga ingin menang pemilu, Mas. Bukan hanya soal dia memenangkan pilpres, tapi juga memenangkan pemilu. Baik, Mas Arifki, ini perbicaraannya sangat seru sekali nih. Terakhir Mas, closing statement untuk diskusi menarik kita sore hari ini. Ya, yang saya menariknya begini, bahwa Anies tentu juga akan menjadi perbincangan terus sampai dia jelas deklarasi ya. Karena memang apakah ketidakpastiannya dua saja, Mas. Ketidakpastian koalisi perubahan itu memastikan tiket untuk Anies. Karena kan yang koalisi perubahan ini kan baru deklarasi di level apa namanya di level surat menyurat partai, baru sekjen, belum ketiga ketum partai belum duduk bersama, Mas. Ya, Bahwa ya. mereka akan deklarasi Anies. Ini kan baru masih sembunyi-sembunyi kan, belum deklarasi Anies secara serentak. Artinya ketika masih ada ruang ketika partai ini ketum partai ini tampil ke ruang publik untuk memperkenalkan Anies, ruang-ruang itu Anies akan gagal nyapres bisa ada ruangnya, Mas. Pada sisi lain, kalau kita melihat ruang koalisi KIB ini kan punya ruang juga untuk diganggu karena memang sampai hari ini KIB juga belum punya ruang memperkenalkan siapa capres dan cawapresnya. Makanya ada narasi apakah Nasdem akan kembali dengan Golkar atau bagaimana? Atau yang paling menarik itu adalah apakah KIR ini koalisinya Gerindra PKB ini akan deklarasi Prabowo Caimin atau bagaimana? Halo Mas. Halo Mas Arifki. Ya, Mas? Ya, Halo? ya halo. Ya, Lanjut Mas. udah ya? Atau ulang lagi ya? Nggak apa-apa, dilanjut aja Mas. Ya, jadi saya melihat bahwa ada ruang-ruang yang memang apa namanya koalisi perubahan ini belum bisa memastikan untuk Anies. Apakah ini misalnya Nasdem akan balik badan untuk dengan Golkar atau bagaimana? Dan ini akan menjadi persoalan ke depannya. Apakah kepastian untuk Anies ini akan maju atau bagaimana? Karena memang Anies dalam artian di sini dia oke didukung oleh tiga partai, tapi kan ketum partai ini belum jumpa pers bersamaan untuk dukung Anies. Yang kedua, kerumitan Anies ke depannya adalah siapa cawapresnya. Kalau misalnya di luar parpol, misalnya ada nama di luar koalisi perubahan, ada nama Kofifah, ada nama RK, dan juga ada nama yang lain. Ini ruang-ruang ini juga akan menutup kemungkinan ketika misalnya apakah Demokrat mau menerima koalisi ini, paketnya dari copper dari luar. Ini 1 tahun sebelum pencoblosan. Mas sangat Ya, cair berarti Mas ya. iya masih 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 sangat bisa berubah. masih berubah. Petanya masih sangat bisa berbalik arah. Koalisi-koalisi para Oke. pengusung capres ini. Mas Malvin ingat 2019 kan? Pak Mahfud udah pakai baju putih Iya, yang iya, iya, diikuti. iya, iya. Ternyata yang depannya M bukan Pak Mahfud, Pak Ma'ruf ya. Mahfud kan? Baik Mas Arifki Caniago dari Aljabar Strategik. Terima kasih sore hari ini Ya, sudah Mas. mengisi acara berbincang bersama kami. Tribuners, demikian diskusi kita sore hari ini bersama pengamat politik dari Aljabar Strategik Arifki Caniago. Saya Malvin pamit undur diri. Selamat sore.